Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, kelas 1A Program Studi D3 Keperawatan Stikas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai materi berbicara akademik. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan artikel ilmiah kesehatan yang berjudul Manfaat Meditasi bagi Kesehatan. Berikut penjelasannya. Meditasi adalah suatu kegiatan untuk melatih fokus pikiran sehingga memiliki pandangan yang jernih akan kondisi yang dihadapi dan akan tetap merasa tenang. Meditasi dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, dan aktivitas ini tidak memerlukan peralatan atau biaya khusus. Manfaat meditasi diyakini dapat memberikan ketenangan dan keseimbangan jiwa, sehingga emosi dan kesehatan tubuh stabil secara keseluruhan. Meditasi banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk menangani gangguan mental maupun fisik. Di antaranya, yang pertama, kecanduan seperti kecanduan nikotin, obat-obatan, minuman keras. Yang kedua, depresi, stres, dan kecemasan. Yang ketiga, rasa nyeri. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Selain itu, meditasi berperan dalam kesehatan emosional dengan mendatangkan manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, mendukung kemampuan fokus secara umum. Yang ketiga, mengurangi emosi negatif. Dan keempat, melatih diri untuk mengelola stres. Secara umum, ada dua teknik meditasi. Yang pertama, meditasi konsentrasi, yaitu fokus pada satu suara, bayangan, tarikan nafas, atau kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan. Yang kedua, meditasi kesadaran. Meditasi ini bertujuan agar pelakunya sadar tentang perasaan, pikiran, suara atau bayangan yang melintas pada pikirannya. Adapun cara untuk memulai meditasi, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tarik nafas secara perlahan-lahan berulang kali. Yang kedua, fokuskan perhatian pada tarikan nafas dan perasaan Anda. Yang ketiga, sambil terus menarik nafas perlahan, fokuskan pikiran pada berbagai bagian tubuh secara bergantian, sadari apa yang Anda rasakan di bagian-bagian tubuh tersebut. Yang keempat, Anda dapat mengombinasikan aktivitas ini dengan menyebut kata atau nama sesuai kepercayaan masing-masing. Anda juga bisa melakukannya sambil mengucapkan doa dan ucapan syukur. Yang kelima, setelah terbiasa melakukan meditasi dengan duduk, cobalah bermeditasi dengan berjalan. Fokuskan pada pergerakan kaki dan hindari berjalan terlalu cepat. Lokasi berjalan bisa di mana saja, bisa di taman atau trotoar yang lapang. Yang keenam, membaca dan merefleksikan bacaan bahkan bisa menjadi bagian dari meditasi. Yang ketujuh, musik yang tenang juga dapat menjadi cara untuk menenangkan diri dalam meditasi. Meditasi dapat dilakukan dengan membuka atau menutup mata tergantung kenyamanan dan kemudahan masing-masing untuk konsentrasi. Namun, hindari menyalakan alarm untuk menandai selesainya durasi meditasi. Selain itu,
Sebaiknya meditasi tidak dilakukan hingga 2 jam setelah makan, karena proses pencernaan dapat mengganggu proses meditasi tersebut. Untuk hasil yang maksimal, jadikan meditasi sebagai bagian dari aktivitas rutin setiap hari. Dalam penelitian yang berjudul Meditation or Exercise for Preventing Acute Respiratory Infection menjelaskan bahwa dari 390 orang yang diteliti secara umum, kondisi mereka lebih baik setelah melakukan meditasi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa meditasi menyebabkan pengurangan signifikan terhadap stres dan peningkatan kesehatan mental secara umum. Dapat diambil kesimpulan dalam video ini mengenai meditasi, yaitu meditasi adalah suatu kegiatan untuk melatih fokus pikiran sehingga memiliki pandangan yang jernih akan kondisi yang dihadapi dan tetap merasa tenang. Meditasi memiliki banyak manfaat, terutama untuk meningkatkan kesehatan mental. Rupanya, artikel kesehatan mengenai meditasi yang dapat saya sampaikan dicukupkan sekian. Mohon maaf bila mana ada salah kata, penyusunan kalimat, maupun kesalahan penyampaian artikel ini. Untuk saran dan kritik membangunnya, saya persilahkan agar mampu membuat saya lebih baik dalam berbicara akademik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.